Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel Ngaji Gus Baha Panca Sukses. Ayo sambil kita menunggu adzan maghrib, ayo kita ngaji dulu. Kita ngaji bersama guru kita, Gus Baha. Terima kasih dan sehat selalu. Ayo kita berangkat ngaji. Karena masalah sekarang itu logika berpikir tentang ketuhanan itu kalah dengan materi. Misalnya protes pulau, Gus, jenenge wong ra duwe dhuwit ya bingung. Jenenge wong ra duwe pangkat ya bingung. Wes aku menungso ra duwe dhuwit bingung wajar. Ora duwe pangkat bingung ya wajar, tapi kita mesti luwih bingung nek gak duwe pangeran. Paling enggak kowe cara berpikir selalu bandingkan dengan pangeran. Misalnya ngaten, saya sekarang enggak punya uang, padahal besok bayar listrik. Saya sekarang enggak punya uang, padahal anak saya di rumah sakit. Dan saya dulu juga pernah ngalami berkali-kali gitu secara nyata. Itu tetap kita berpikir, ya Allah, saya ini besok anak saya di rumah sakit, kok nggak punya uang untuk jemput. Oke lah, kita bingung. Tapi tetap ngene. Lah iya, besok ora ijak sih. Kayak apa kalau sekarang saya tidak punya Tuhan, saya tidak punya harapan. Saya sekarang itu iso nulung anakku sesuk, aku ijek duwe nafas. Nafas bergantung oksigen. Saya lebih butuh sekarang kepada Tuhan yang menyediakan oksigen dan kesehatan. Jika paling tidak kamu terlatih bahwa butuh kamu pada Tuhan itu halan sekarang juga. Sekarang. Begitu juga anak misalnya di rumah sakit 3 bulan, 4 bulan, do mari ora kan tetap kebutuhannya kepada mari itu 2 bulan, 3 bulan seminggu. Yang butuh sekarang juga adalah ridhane Allah, sepurane Allah, rahmate. Dan sekarang juga hebatnya Allah, toh itu ada. Sange rahmane Allah, toh itu ada. Sehingga semua yang kita alami gak nganggu syukur. Seperti saya sekarang, saya ini orang alim misalnya. Saya kadang ya khawatir, so anak saya itu kayak apa. Saya kadang ya khawatir kok nang suul khotimah, kok bojoku nang suul. Kadang saya khawatir, tapi khawatir itu mesti saya buah. Gusti, suul khotimah itu somben, aku badhe mati. Tapi sekarang juga hubungan saya dengan jenengan itu jenengan welasi. Kalau saged salat, kalau saged zakat, kalau saged sedekah, sakniki saged mulung. Jika was-was suul khotimah itu hilang, kelakuane setan, ben aku ora syukur mbek pengen. Pasti begitu, orang alim yang wali mesti begitu. Saya sebagai manusia kadang khawatir, tak rewangi ini ngonang suul khotimah. Tapi saya akan tak lawan. Suul khotimah umpama iya rak sok mbek. Sekarang saya sama Allah, rahmati Allah ono mulai saiki kita bisa bernafas, bisa mulang, bisa sedekah, bisa macam-macam. Nanti setan datang lagi. Tapi sok ben ngono iku nek kowe suul khotimah amale ora dicatet kabeh. Lebur kabeh. Sing ngomong kan kowe setan. Aku ora entuk kabari kok Allah kok. Hilang nek kasih tadi. Kowe kudu kali-kali setan ngomong ngono nabi ora nabi ku kabar setan sing kabar mesti bener apa lah aku ora ngarep kabar kok wong aku ora nabi. Paling ndak setan iso hilang karena kamu lawan itu ndak mes. Sama ini kita sering diintimidasi malah kadang sebagian kiai sing berlebihan kula nu ora cocok. Wong amal kadang ora mesti husnul khotimah, direwangi ibadah ratusan tahun kadang gak suul, kadang suul apa? Itu tidak penting, mau ngandel kula. Setiap detailnya amal mesti ana ganjarane. Fama ya amal misqala dzarratin khairan ya. Amal cilik kaya apa tetep ana ganjarane. Ora ana suul khotimah. Suul khotimah ora usah kuwatir bisa ane setan. Mau ngandel kula. Soal kita sebagai manusia itu tidak yakin. Jangan-jangan aku pas mati kan pas dadi wong elek. Nak kowe iso kuwatir dadi wong elek, kowe iso berharap dadi wong apik karena potensinya sama. Tapi potensi sama ini bisa kamu unggulkan sing mesti dadi wong apik mergo berdasar sifat Rahman Rahime Allah. Ora kok malah sing potensi eleke mbok gedhe-gedhekno ambek kowe mamang rahmate iku jenenge nyek pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Tawarai carane ketemu pangeran. Dadi sampeyan niku wonten satu kenaipan gitu. Terus wong Nasrani pun marani sesembahane mlebu neraka. Wong Yahudi pun marani sesembahane mlebu napa? Neraka. Iki terus pangeran gawe pengumuman. Wong mukmin sing elek, sing ganteng, sing sedengan, sing apik. Kowe cek ning kene wopo kabeh sak anut pangerane. Jadi kula ngenteni pangeran kula. Lha pas pangeran muncul sange gobloke meni nak ulik lawapun. Lah aku kuwatir sampean ngono, mulane tak ulas lagi. Kula kuwatir pas pangeran muncul kowe muni napa nak ulu. Itu sange kurang ajar. Makanya ini penting, nyembah pangeran kudu kenal pangeran. Suatu saat terus nanti itu jenengan nak tengoro romaster, ya Allah itu sempat muncul. Cuma karena kita saking gobloknya, saking ratau kenal pangeran, kenali duwe, kasut, macam-macam zaman pondok, BPKB, utang, ngono-ngono itu, wedoan, pangkat, ngamun, macam-macam.
Lho wong melarat sing tukang nglamun iki nyembah nglamun jenenge paham, nyembah usuk reng wae sing didelok nak bunyi kedap-kedip. Dadi jape iki nyembah dhuwit kena iku sedekah. Nyembah kelap-kelip ku malah enggak apa. Sampai wiridan nasib. Jadi Allah itu sempat muncul sebenarnya. Cuma ketika muncul malah naiknya mulai menapa nak uji napa? Nak uji. Hei umat kabeh marani sesembar kowe kok tengok-tengok ning kene golek sapa? Kula ngentosi Allah. Aku iku Allah. Malah mulai napa? Nak uji. Lalu sampean disampek. Lah sebetulnya pengiran tak kok. Lah buka aku waktu tenan kok lebih tadi. Lebih lucu tuh. Wah Imam Tobari ke koro-koro. Waktu ini kita tak buka aku waktu tenan terus kowe rompi aja. Pokoknya kertas gede. Kalau ditanya Allah tenan gak boten. Lucu tuh. Jadi sebenarnya kok Mustafa jawabnya pokoknya kalau ditanya Gusti Allah tenan apa? Boten. Engkau tersitas. Wah aku jelas dulu. Ini kok Mustafa ini angel. Angel, macam khusyuk lah. Kau sing kenal pangeran wong alim, ora ono ning Quran kenal pangeran wong khusyuk ora ono dalile. Niku penting, makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang, "Ya Ali, orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah?" Jawab Sayyidina Ali enak. "Kaifa a'budu man la a'rif?" Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? "Kaifa a'budu man la a'rif?" Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Itu tidak masuk akal. Jadi menurut Sayyidina Ali orang menyembah Tuhan kalau tidak kenal itu tidak masuk akal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang itu cara Sayyidina Ali betul apa? Betul masuk akal. Misalnya begini contoh paling mudah. Makanya yang orang hikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah mukasafah di dunia itu ditakutkan suul khotimah karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru. Pas orang-orang masar itu apa? Keliru. Yang Allah betulan bina'udzubillah, yang tidak Allah dikejar. Nah, itu ceritanya wong kafir ngoten, terus Isa itu ngaku Tuhan, terus pangeran menciptakan satu malaikat yang persis Isa. Terus ini dinut. Bareng dinut mayune nang arah neraka, akhirnya kecemplung nopo? Neraka. Mungkin ujar ge ngoten, mayu neraka akhirnya nyemplung nopo blodro, walhasil nopo? Akhirnya pangeran nggih pengumuman ya tabagawa. Hadis ini sudah saya cek, karena sudah saya bandingkan di Muslim di Bukhari, memang tidak ada masalah. Memang matanya yang beda tapi intinya sama. Ini hadis ini sahih. Sudah saya cek secara akademik di beberapa hadis 6 itu yang jadi mutamatsilah hadis. Itu sahih. Terus ketika Allah muncul itu, para umat, orang-orang sudah mengikuti Tuhannya, lalu ngapain kamu masih di sini? Saya nunggu Allah Tuhan kami aja. Saya ini Allah jadi. Malah siapa Allah? Terus pangeran tapi apian, ngerti nak goblok ya, jadi dimaklum. Ya pangeran tak ada lucu. Apa kalau saya tuh lalu kalau Allah betul muncul, apa kamu niteni jadi? Enggak Gusti jadi, pede aja apa? Enggak. Adiku monggo dipenggali jadi nanti sampean nggo persiapan nek orang-orang masar ku niteni. Piye supaya napa ora keblon. Mawon penting aja nglakoni wae. Apa roe tamanita khoda ilahahu hawa. Jangan sampai menuhankan napa hawa. Kali menuhankan duit, pangkat, popularitas, termasuk menuhanno rasa-rasen. Iku yo penyakitnya wong melarat itu rasa-rasen. Penyakitnya wong juga seneng duit. Nah, jabat seneng napa? Pangkat. Rasa-rasen yo penyakit. Wong turu yo enak, nganggur yo napa? Penak. Ana jare kanca kula sing melarat, dunya itu nak. Foto-foto turu esuk nang juga daerah di nganggur. Lah bisa apa? Lah dhekne turu tapi tokone buka. Lah aku turu tenan ora ono dibuka. Asline dunia aku curang. Podo-podo turu sing sugih dihukumi ra nganggur, aku dihukumi nganggur. Nek jare nek wong sugih turu tokone napa? Buka. Jadi agak nganggur. Nek turu nganggur tenan. Ora ono sing buka. Ora ono napa? Buka. Mboten iki tenan ya. Kalau juga setting cerita. Walhasil terus Allah masih tanya, masih baik. Apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat, terus kamu kenal? Kata mereka, ya Gusti kenal. Wong munafik ngaku. Saya di dunia meskipun munafik, sesembahanku pangeran. Allah, pangeran ngetes. Ya sudah, kalau gitu kamu sujud. Wah, niku pas sujud niku kaku, awake niku topkan wahidan niku kados blabak sing tunggal. Itu labil sekali ketika dia sujud malah geblak. Makanya Imam Tobari sebagai ulama tafsir dia nafsirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala ya tatiun khosyiatan absaruhum tarhaquhum napa lillah.
Waqat kan yut'auna ila sujudi wa hum salimun. Fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal hadits. Bersamaan ngertos manane Quran. Memang dari awal Quran ngendikan fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal. Dadi malaikat kon mirip kabeh. Malaikat mirip kabeh itu urusanku pribadi. Mulai paling ngeri mergo ngadepi pengiran langsung. Fadzarni mongko ninggalo sira ni ingsun. Wa may yukadzibu bi hadzal hadits. Malaikat sing tukang ngisap, tukang nyatet saiki mirip kabeh. Iki urusanku mbek wong-wong ngaku mukmin tapi ora jelas. Bareng ketemu wong munafik, ketemu wong macam-macam. Aku iki Allah. Dia sempat kenal, orang munafik sempat kenal. Ya Gusti, Engkau Tuhan kami. Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya betulan. Mungkin Anda menyembah saya karena riya, karena basa-basi, karena rutinitas. Enggak Gusti, pangeran ngetes. Saya kira saya sujud nih. Orang sujud, tiap sujud itu geblak. Tidak sujud apa? Lagi disebut waqat kanu yut'auna ila sujudi hum salimun. Ketika ning dunya kon sujud, dekne ijek selamat ora sepenuh hati. Saya kon sujud gak gelem. Ya. Saya kon sujud napa? Gak gelem. Makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi. Dipakai nafsiri ayat ketika mereka disuruh sujud wa yut'auna ila sujudi fala ya tatihun. Mereka tidak mau. Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu. Khosiatan absaruhum tarhaquhum billah. Ayo sudah pangeran terus gampang nita ini berarti sujudnya ada murni sulpo non rokok. Nah, makanya mumpung jenengan ini belum kena hisab. Tak warai ya, carane sujud sing murni ora kok suwe-suwenan sujud sebagai ngecap mboten gampang ya. Niku urusan suwe-suwenan kalian nganggo karpet nopo mboten. Jadi iki manen cara nyanyian ku sujud suwi kok ora ngecap. Wah karpet ku alus dadi ora. Wah iku terus nakalan ukuran kok ngono iku ukuran opo. Ngeten kula warai. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Quran itu digunakan berkali-kali. Dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umir itu an asjuda ala sapati al-jumen. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini ku al-jabha, wal yaden, wal rukbaten, wal kodamen. Ala sapati al-jumen. Jadi mulai batuk, 2 telapak kaki, jengkol kalih, kalian kodamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin. Agak ditekan. Cara kifat, rodo dipancat. Mulane nak kiai-kiai sing fanatik ngono. Sujude muridé kok sikile ku angga-angga ketutuk dipancat goblok. Mulane kiai-kiai pondok iku sajadahe cepet ngecap ning jengkol lek napa? Sikil. Mergo syaratnya kudu napa? Dipancat. Macam ya memang orang fikih itu nambahi syarat ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Terus untuk jabha syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung baduke kena nggon sujud. Ya, baduke harus kena nggon sujud. Cuma itu udah harus baduk semua. Potong kiai semua nanti kamu memotong nanti ngeten mboten niku gak bisa berlebihan. Pokoknya sujud lah. Nah, kula ora fanatik kula nggih biasa mawon. Iku carane. Nah, ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus napa? Sujud. Mata hamulin yang ditekan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Ini hubungannya jenengan dengan pangeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya tidak ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melok rumah mulai cilik, orang bisa ngatur jantungnya, orang melok ngatur pernapasannya, paru-parunya, ngerti-ngerti dikeloni, dagu, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Iku mesti pangeran janggal cek goblok, gue pas gue mbok takokno. Pasti lah mbok takokno, sama-sama janggal. Kalau kita bersama-sama, coba apa alasan Anda punya? Apa kowe melok game mripate bojo, game mripate anak? Apa alasan Anda punya? Aku yakin mlebu swarga lewat paham saya ini. Mulane gunane ulama ben nerangno detail. Lho kalau sama-sama janggal, kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda?
anak Anda? Apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda jika kamu merasa punya? Tapi ketika hilang kamu janggal. Bukan curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kowe fair ngakoni nek Allah sing duwe. Bojo mbok keloni paling banter umur 20 tahun. Iku anake wong. Yang mengatur sistem pernapasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun wae pangeran. Bareng diakatno kowe celek itu mbok aku wae. Bareng mbok aku wae mati mbok tuangi. Kenapa Gusti kula untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasulullah itu hebat. Makanya wong sing roh Nabi tenanan tetep ulama, orang wong kudu kamu ngandel dulu. Untuk kamu kalau wes sama dia rata sapa ati gak mesti keluar kulon terus ngomong. Kowe ku mau urun khusus. Tapi gak tau mikir agama. Mun kula sering tanya ibu, ning minyak kuwi tok ati tenan, kapan nih maksudnya ini. Tapi dia nape tobat gelem ngaji Pak. Khusuk sing rutin Kak Mustofa gampang ngilang. Cara ora dibuat tes itu gampang napa? Loh, coba kalau sampai cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kabundut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kabundut, dan beberapa kali cucunya Nabi Kabundut, itu Nabi ngendikane, ya beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang dijauhkan Nabi apa? Saya ini apal persis hadisnya. Inna lillahi ma'abuda, walahu ma'akto. Ya manjane wae pangeran, awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang Nabi. Kalau Anda betul sujud ke pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Misalnya saya kok punya jantung Gusti. Lalu coba sampai naik cuci darah, lagi sadar fungsinya jantung. Jantung itu jumlah patang jam, nak ora wae melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, nafas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikai penyakit, pengiran ke jagal, kuna Gusti untuk musibah klotok liane boh. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe wis sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil, pas duwe ya napa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melu game mripat kok game mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melu duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melu gawe, ora melu tuku ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah nek kowe jagal ngono apik tenan. Ora kok pas ilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampeyan rawan geblak napa? Lho boten iki tenan tak warai. Lho kula tak bila-bilane tenan. Kula niku boten sombong. Kula tumbas kitab niki niku teng Pasuruan niku saking angile golek wonten sing crito. Gus wonten Gus tiyang gadah kitab niki. Jenengan tumbas mawon. Bukan apa-apa, memang kitab ini menangga. Saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah itu mau beli. Itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah mengendaki lebih cepat. Lalah wong cerita, mboten jarang cerita. Gus kula niku di tafsir Tobari. Firasat kula niku jenengan saged maca. Dadi yo ora firasat yo tenan. Canggung ngalim tenan barane nopo firasat lho, canggung melek. Walhasil tapi itu memang masalah gitu. Makanya kalau latih sujud maknanya ketunjukan. Mulane ketika langit bumi itu digawe, sumas tawa ila sama iwaya napa? Bukhonun faqala laha walil ardi ya tawan taukar. Qalata atena. Ketika pangeran gawe langit bumi do ngene langit. Langit bumi ki arep aku pangeran nggih ngertos Gusti. Artine apa? Ya tetep kabeh-kabeh terserah jenengan ora terserah kula. Mulane ki kudu manut aku, cek nurut cek kepeksa. Tauan awakara kowe nurut aku cek nurut sukarela cek kepek dari langit ke bumi sukarela yo kalah maksa kehendak ngene apa kalah mulane dari langit bumi Athena to ini waduh nurut aku sing padha ora iso nentang Athena napa mulane kula mbek jenengan kowe kepengin sugih ora mesti keturutan nentang kersane pangeran ora mesti keturutan atuk sujud wae atuk napa sujud. Ini penting kalau aturakan karena kita ini sudah lama sekali bodoh. Kenapa kalau kita kehilangan itu janggal? Sementara kalau mempunyai tidak, harusnya kamu canggih. Lo coba dalam hukum dunia untuk punya syaratnya apa? Itu mergawe, tuku, dikasih orang, dapat hibah. Kita ini untuk punya di dunia itu repot. Tapi tahu-tahu kita punya jantung, punya paru-paru, punya sistem organ tubuh. Bu apa nih WM? Kapan kamu punya itu? Kapan kita tuku yang pangeran? Kapan kentuk pengumuman kok pangeran aku dihibahno kowe dikakno kowe?
Kapan ya? Kan nggak tahu. Di sertifikatnya contoh nggak di sertifikatnya paru-paru. Enak ngaku kok. Bariku bareng hilang ke protes pangeran pasti. Mulane aku maca hadis innalillahi ma aqada kula nu nangis. Dadi nabi tenan ribet tenan. Ora apa maca ngono biasa ae. Mergo bingung maknane tok. Itu sujud. Itu hakikate napa? Mulane wong alim sing para pangeran ku misale Mustofa sujud ping pindho, ambek kula mulai akeh kula kan ya. Bodene salat mikir Ka'bah ping 1000. Ambek kula ora usah salat mikir apa cek mulya kula. Mergo dawuh Nabi wong alim mikir sak jam luwih apik timbang ibadah wong bodho swidak taun. Padahal kula niku mikire ra trimo sak jam. Sedina 24 jam kula turu rata-rata 6 jam itu ndak mesti. Mau dibengno ibadah Mustofa gak kuati ngono. Karena kelebihannya orang alim itu tadi, dia kalau mikir tuh jitu, terus punya rumus pentingnya sujud. Wong kula niku wis wong alim, niku tiap duwe pemikiran ku syukur tenan mbek pengiran iki. Kenapa saya tidak pernah menanyakan Tuhan? Lho nak duit tanah itu janggal agak disertifikat. Duit sepeda motor ya janggal agak duit ST. Sekarang kamu punya jantung, punya paru-paru, enggak punya sertifikatnya. Kenapa tidak kamu cari di notarisnya Tuhan? Kamu tidak pernah minta kan kepastian itu milik kamu. Lho ora mesti wae ora ono buktine kok ketika hilang kamu tanya, kamu protes sama Allah. Utak kamu ning ndi? Ngene mulane sakniki sing sujud tenan kok Bapak. Kudu tunduk. Lho soal jalo ngemis donga ngemis manane paham napa? Lho iku ape? Sing elek kan protes, senang ngemis ape? Pangeran ape seneng dijaluki. Kados kula niku, kados kula nanti kiai. Ya nasib kula ora jelas gak apa-apa jaluk. Gusti kula kadang-kadang dia nyuwun sithik mon Gusti jelas sithik. Tapi saya tidak pernah, alhamdulillah saya tidak pernah. Dungo jelas nasib ning donya ora. Kalau ora kepengin dadi wong bodho. Kali nasib saya secara materi ku jelas. Paling banter umurku cek 40 tahun kan. Gue nek iso aja repot. Oh, kula nu ndonga bojo kula nganti wedi. Seneng lho Gus jenenge mati. Ya ora seneng cuma ning donya ora prospek. Dene ora seneng nganti seneng mati ya ora cuma ning donya mboten apa. Prospek. Misalnya kumpul wong soleh ngene iki untunge opo? Kumpul wong dolim ora oleh, kumpul wong soleh ora jel. Untunge opo? Enak mati kumpul pangeran. Mulane jare Nabi pas awake kabudut ditugani Aisyah, ditugani Fatimah. Terus ada Sayyidina Ali, ada Sayyid Fadl. Nabi tanya gini sama Fatimah, "Ya Fatimah, andai kan kamu disuruh berteman sama Allah sama berteman kalian milih mana?" Ya tentu ya Rasulullah saya milih berteman Allah. Terus Nabi, "Saya juga demikian terkabudut." Jadi itu ya memang orang-orang baik itu begitu. Namun melarat-larat kan rawani mati tuh. Sama ratu tanya kayak kasusnya kayak tapi jenenge urip sumpah guys masyaallah. Entah cara berpikir Anda entah kayak apa saya tidak tahu, tapi itu faktanya, paham? Mohon kalau baleni malih. Jadi makna sujud sebenarnya itu paling enggak tauhid kami itu benar. Bahwa jantung kita, istri kita, anak kita, pangkat kita semuanya wae Allah Taala. Itu disebut ning Quran walillahi mulkus samawati wal ardh. Kalau Allah sudah yang punya, kenapa ketika Allah ngambil kue terlalu berlebihan protes? Susah oleh loh guys, basariah, susah boleh. Sama seperti ketika Sayyid Ibrahim kabudut kata Nabi, ini milik Allah. Sekarang Allah mengambil. Wa inna bika lamahjunun. Sungguh Ibrahim saya ini susah. Tapi meskipun saya susah, wala naqulu ila ma yarda rabbina, tidak akan komentar, tidak akan ngomong kecuali sesuatu sing diridani pengen. Ngene iku innalillahi ma akhadha wala innahu ma. Iki cara jawane iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki penting kula aturaken sebab sujud yang kayak kita di sholat itu tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Buktine wong munafik zaman ning donya sujud. Tapi ketika dites ning akhirat atau gak lo langsung masuk ini. Mergo sujud ya ora tok ati. Wong munafik ning donya ora apa sujud. Tapi nanti ketika dites di akhirat sujudnya itu rai sujud waqad kan yutauna ila sujudin. Itu nanti ketika dikokor sujud itu tidak mampu, fala yastati. Maka terus tidak mampu. Lainnya mulai saat ini latih, kalau sampean sujud, ya meskipun sholat jamaah atau sholat sendiri, entah sekian detik, itu harus benar-benar pernah sujud. Wong Rasulullah namuji sujud sampai ngeten. Nak cerita sahabat-sahabat, atau Mu'ad Abu Hurairah. Ya Mu'ad, kamu tahu apa tantangan Nabi neraka? Apa ya Rasulullah? La ta'kulu atsara sujud. Neraka itu rawani mangan, begate napa? Sujud. Makanya pangeran nanti ngendikane pangeran teng surat Fatah timahum fi wujuhim min asaris
Jadi neraka asline pantangan, jenenge mangan wong sing tau sujud tenanan pantangan tenan. Jadi kudune sampean iku neraka ra doyan. Makane gampang sampean ngetes sampean, aku golek sampean kok ora ono. Non neraka doyan warap bener sujude. Neraka doyan dadi sujude napa? Lha jelas dhewe Nabi neraka iku ora doyan jasad sing tau dienggo napa? Sujud. Ngene ke sujud kudu mulai rambut nganti ngitung kudu sujud kan. Ya minimal dilatih kayak saya tadi, sampean makanya tapak kuru saat dan orang alim itu kalau berpikir 1 jam itu lebih baik timbang ibadah tidak tahun. Macam pastikan bahwa semua milik kita milik Allah Subhanahu. Kalau misalnya apa mati, misalnya kapan-kapan kalau apa mati, orang ngarah kalau nangis misalnya Mustafa nangis orang ngarah. Karena ya gampang saja orang-orang alim itu rata-rata kalau mau mati itu guyon karena cara berpikir orang alim itu gampang. Saya punya doa yang dibaca oleh habib-habib yang alim-alim yang para pengiran itu ngomong ya Allah, engkau ini punya reputasi merawat saya zaman saya janin, zaman saya di kandungan ibu. Saya tidak bisa ikhtiar, tidak bisa ngatur makan saya, tidak bisa ngatur gizi saya, tidak bisa ngatur energi saya. So saya baik-baik saja dalam kandungan ibu saya. Padahal kode karo wong kelem, ono air tuban, mbok kadang ngamuk, bedaki pitik, macam-macam betul. Kadang ngujar-ngujari wong ning pasar. Paham ya? Kita ini pernah hidup di dalam kandungan, punya nafas, butuh rezeki, butuh asupan gizi, butuh oksigen. Artinya Allah punya reputasi mengelola kita dengan keadaan begitu. Tentu engkau juga mampu mengelola kehidupan saya setelah saya di kuburan, karena itu tidak beda jauh dengan zaman saya di kandungan. Ini pikirannya orang alim, jika orang terus bisa menganalogikan, mengkiaskan, ternyata Allah punya reputasi mengatur kehidupan dalam kuburan. Ini kuburan ini bohong ini. Malah ini pangeran ngendikan, fi dzulumatin salat. Saya ini punya reputasi ngelola kamu, fi dzulumatin salaf, dalam kegelapan yang 3. Lah iya toh, pertama uang sperma ning gegere bapake. Jika Mustofa ini wis gawa anak putune, gawa ngalor ngidul kudanan adol roti wis gawa ngalor ngidul. Itu Allah punya reputasi mengatur sistem ketahanan sperma ada di bapak. Mimpene sultiwat, bariku ditransfer rabi. Ning gone rahime ini. Artinya dengan reputasi sepanjang ini, masa sekarang kamu meragukan reputasinya pangeran? Mau perkara saiki ape dipendem, wah kuburan dhewean. Ape sapa? Oh pangeran tersinggung. Cangkemmu lha kowe dhisik ape sapa ngono paham? Blok-blok lha kowe dhisik enggak ape. Tok. Ora usah takok ngono, iku ora mukmin jenenge paham ya. Nang takok mos kowe sampeyan mati mbek sapa? Mbek pangeran Gusti. Yo petise sapa? Lah iku pangeran saking dukane ning gone Quran. Fazarni. Darni maknane aku gak ro dhewean. Pokoke pangeran wis ngendikan wazarni iku rada kudu ngamuk. Aku gak ro dhewean, malaikat tukang hisab bar ro aku mbek wong iki. Lah iku pangeran ngetes ngoten kok. Mustofa ki nak pancen ning donya sujud mbek aku, saiki tes kowe tak kon sujud. Ku nek iso sujud tenan swarga, nak geblak neraka. Gila Timur. Betul-betul. Lah cuma sing wong mukmin sing geblak-geblak iku terus iku para nabi, para ulama, para wali dikek hak syafaat. Jadi para nabi, "Dong, sing tau ngaji kowe syafaati." Waduh. Lah iku ora gelem. Ora. Mboten iki tenan, iki ngaji tenan. Jadi memang kula niku krasa tenan. Sujud itu sesuatu yang mudah, itulah dilatih. Saya itu sering berdoa sama doanya para wali-wali itu tidak doa minta tapi tak kayak tadi. Ya Allah, Engkau punya reputasi ngatur rezeki saya zaman saya di kandungan ibu. Toh saya sudah bernafas, butuh gizi, butuh oksigen, butuh toh Engkau juga bisa. Bahkan Engkau punya reputasi menciptakan bapak kami Adam dari tanah yang mati. Jika kalau kita kembali ke tanah itu ya paling tidak kita ingat reputasi Tuhan menciptakan kita dari tanah, mengatur rezeki kita zaman di kandungan. Paling enggak Anda itu tidak janggal atas reputasi Tuhan nantinya mengelola kita setelah dikubur. Ojo sampai kaya wong kafir terus takok aida mitna wa kunna turabau wa idzam. Nanti ojo sampai terlintas kejanggalan kaya wong kafir mosok wis lemah iso ditangek. Nah, paham ya? Lah carane ra jagal piye? Yo memori-memori reputasi Tuhan di masa lalu eling. Paham ya? Lha iku sujud, ngene iku jenenge apa? Sujud. Jadi tak utak tem, tak pikiran, tak organ tubuh, tak sel-selem, sujud. Makanya Nabi kalau ingin jadi orang baik, kata Nabi nak dongo, awamaj'al tauki nuron, wa min wara'i nuron sampai wa fi asmi nuron, wa fi mukhi nuron, wa fi sa'ri
nuron. Jadi yang punya nur kita ini orang kok kowe pas sujud kok. Rambut kita punya nur, otak kita punya nur, sumsum kita wa mukhi punya nur. Jadi kamane sak obah-obahe sarabe penuh nur, nur tauhid, nur sujud. Mana kula nak gejolkan mbek wong alim-alim, wong apit-apit rapati ngalim. Terus kula nu dalek 3 tahun. Tapi ngipi kula tetep wali jenengan ya karuan cangkemmu ngono mbok omongno. Saya itu punya teman dalek 3 tahun. Wah, kusuke tak boleh. Itu terakhir dalek tuan kula jarene. Kok potongane cek kalah benjene. Karuan bekas-bekas. Karuan, barang karuan bekas. Itu dia tanya, sirinya apa? Ya sirinya aku nggak alim, aku siri-sirinan, karuan, siri rahasia. Itu barang karuan apa omongno. Yo karuan gawe nabi nak ngingkire wong alim takjab luwih apik timbang ibadah wong bodoh mita tahun apa kan lagi 3 tahun yo adoh. Suwi 3 tahun ora banding malah lagi apa 3 tahun. Wah aku cangkemmu lho kok ngerti. Wong ngipi-ngipi dhewe kok saiki malah takok. Wong ke suwarine yo ora ngongkon nom. Yo mesti terlalu api-apian masalah opo. Tapi yo jagal tak mati-mati lho. Karena orang alim itu kalau berpikir itu gitu. Berpikir itu tadi, misalnya sujud. Orang mengartikan sujud ya kayak kita sujud dalam sholat. Itu memang sudah bagus dibanding semua orang sujud. Tapi orang munafik itu pernah sujud kayak kita. Ini zaman Nabi, orang munafik yang sujud. Malah imamnya kanjeng Nabi. Orang munafik nak sholat zaman itu imamnya sinten. Kanjeng Nabi, Radri Mustafa. Dene ku makmum mbek kanjeng Nabi pas ihdinas siratal mustaqim si maca Nabi. Wong munafik yo muni amin. Ayo kan. Tapi karena mental atine munafik bocor, mbok ngamini dongane Nabi terus ora aman. Mergo atine gak sujud. Paham ya? Wong munafik salate makmum Nabi. Berarti nek Nabi ndonga ihdinas siratal mustaqim wong munafik muni amin. Tapi tetep ngobot mergo atine ora sujud. Paham ya? Makanya nak sampean kepengen sujud bener, dimulai cara berpikir yang benar. Ya Allah, saya ini tidak pernah janggal. Kenapa saya istilahkan ini jantung saya, istri saya, anak saya, uang saya, harta saya. Toh saya tidak punya bukti punya. Sertifikatnya jantung kamu tidak punya kan? STNK-nya juga tidak punya. Surat jalan ke keluyuran yang bumine pangeran apa nganggo trayek. Aku wong Rembang duduk-duduk penganggo trayek. Oh enak ya, keluyur tuh dindi. Ujuk-ujuk kayak bebong aku Mustafa santriku kok penak. Sehingga Mustafa sapa tak aku santriku. Mustafa lah apa aku gurune. Aku ya ora apa-apa padha. Padha ora jelas. Mana buktinya misalnya aku takok mana buktinya aku santriku. Ora dibuktine loh. Toh kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya. Tapi pas diambil bengok. Oke lah susah itu boleh basariah, tapi ini kalau terangan. Man kalau nganti saat ini jadi ulama sering nangis. Kenapa teori sujud itu tidak dibesar-besarkan? Padahal inti hidup itu sujud. Sima hum fi wujuhim min asari dan dawe Nabi jelas. Anar la taqul atar sujud. Neraka itu pantangannya mau mangan asari. Jadi normalis sampean gak mlebu neraka. Apa nang ngono? Kaya normalis sampean gak mlebu neraka. Makanya Quran kalau muji-muji sujud tak ngamek. Astajibun. Mesti disebut dhisik wong-wong sing apa su? Ketika orang desa soal Nabi ya Rasulullah saya ini ingin masuk surga. Jawabannya Nabi hanya satu. Fa'inni ala nafsika bikatrotis sujud. Kemudian apa nembus warga bareng ambek aku. Fa'inni ala nafsika bikatrotis sujud itu mesti ngakeh. Lah nek sujud salat 5 waktu ora ngakeh to. Tapi nek wis sujud kaya wong alim per detik per menit sujud. Ya per detik per menit napa? Sujud. Yen aku kuat yo niru aku nek ora kuat yo kepengin niru. Tapi nak tafaat itu jajal sih, lepas wong ngel-ngel wong, enak itu tafaat. Bukan aku rasa sih ramen talak betul tak sih. Sesuai ramen talak. Iya sesuai sakit. Tahu nih ngaji wes suwe, masih orang jelas. Masa belum kau malah luwe melete menen. Maku-maku orang kuburan nangis. Dene jarene, kenapa you nangis? Jaret, iya, wong iki disiksa aja. Bareng Sabtu Qadir marani kuburane. Ya Allah, ini pernah sowan saya. Kudu ora kena disiksa nanti sowan kula. Terus langsung ora bengok-bengok. Dadi sekedar sowan Sabtu Qadir. Tapi nek aku mau penahan sowan. Wah, wis mati aku mendapati Sabtu Qadir gak. Mun kula Fatihah boten Sabtu Qadir wah, kula boten saged kudu ngaji.
Enak tuan wong alim juga tuan. Ono dolen. Wong alim ya tukang mulang, wong alim juga apa? Bangune tobit kabeh. Gambar wong. Mun iki penting kula aturaken. Jadi makna sujud itu ketundukan. Sebab itu langit bumi darani sujud. Srengenge maca posisine dhuwur nggih darani sujud. Rembulan senajan tone dhuwur darani sujud. Karena hakikat sujud itu ketundukan terhadap kersane Allah Subhanahu wa taala. Lah cuma ekspresi fisik misalnya kayak kita sholat itu ada aturan-aturan fisiknya, itu tadi misalnya ada 7 anggota tubuh yang kita sujudkan. Tapi hakikat sujud itu lebih dari itu. Itu yang ritualnya. Ya itu yang nopo. Makanya ketika Abu Bakar itu dikatakan Nabi Abdulun Nas, itu banyak sahabat yang ibadahnya jauh di atas Abu Bakar. Masalah tahajudnya, qiyamul lailnya, puasanya. Ketika bertahun-tahun begitu tanya Nabi, ya Rasulullah, apa sekarang orang terbaik masih Abu Bakar? Ibadahnya sudah kalah dengan saya. Sahabat itu lucu-lucu kita kotor. Dari Nabi tidak. Kamu dan orang sedunia dengan imannya dibanding Abu Bakar itu masih menang Abu Bakar satu. Deh. Kenapa ya Rasulullah? Jadi mawakoro fi qalbi. Dia prinsip ketuhanannya sudah mantap. Jadi mawakoro apa? Fi qalbi. Jadi nyanyi aku mutus kabutan. Kaduan, cara wong napa? Wong 3 tahun gak penyanyi, tak omongi. Kudune ora 3 tahun dalah ilmu. Nak nyanyi aku sudah tahu. Iku mau banding tak jam, banding pinten? Lho boten anjen tenan, nak ulama anjen mandi tenan. Mboten enten mandi. Mun kula terusno ya. Wah, muga-muga ya nak sujud ora geblak, wah bahaya tenan. Wah, ketemu golek iku ketemu pangeran pas ketemu malam ini naudzubillah napa? Ninggal, bahaya. Faya qulu ayuhan nas lahiqat kullu umatin bima kana ta'bud. Wa baqitum antum. Fala yukallimuhu yawma idzin sapa ilal anbiya. Ora dawuh pangeran yawma idzin al anbiya. Faya quluna farokna nas fid dunya. Wa nahnu kunna ila subatihi. Farok namun misai kita farokonan nas. To farok namun misai kita ana sae manusa fid dunya ing dalem dunya. Wa nahnu te kita kunana kita ila subatihi maring ngancane manusa fa ing dalem dunya ahwaji kulo butuh. Lahiqat wis metu sapa kulo umatin bima kana ta'bud. Dan iki Wanah nute kita nang tadiru ngenteni kita robana ing pengiran kita ala dikuna nakbud. Supaya kulo mongko dawuh sapa Allah ana rabbukum. Aku lho pengiran sing bonteni. Supaya kulo nah mongko padha ngucap sapa mukmin sing kidul-kidul wong sing ora pahaman. Nauzubillahi napa? Sing karo lucu lho. Malah disambai masyaallah wis. Kulo moto hadis iki mriyang kan. Iki piye nak santri kudu ngene. Pas kangen pengiran pas ketemu malam ini napa? Nauzubillahi napa? Masyaallah. Kedunya ini yang dunia ingat. Wah, pas ketemu pangeran ini apa? Nauzubillahi napa? Saya kulo mengko dawuh sapa Allah taala ngene. Hal benakum wa benawa ayatun ta'rifuna biya. Iki ape pangeran cek takok. Kowe be Allah cara ketemu iso niteni. Tapi jawabe nek saya kulo nang ambe saged. Lah mau apa nyatane ora iso. Mau kan ra iso to, tapi tetep saiki muni saya kulo nang apa? Nah, payuk syafu an sakin. Yo yauma yuksafu an saqi wa yat'auna ila sujudi fala yastad. Faisafu maka den buka apa an sakin saking satir saking hijab. Bareng hijabe dibuka terus kenal Allah tenan fayakhiruna sujjadan ajmaun. Wong mukmin iso sujud. Wala yaqalan ora kari sapa hadun suci kana kang ana sapa ahad sajada sujud sapa ahad di dunya. Tapi oleh sujud sumatan krana pamer. Wala riya'an lan ora krana riya' wala nifakon. Wong sene donya sujude mok krana pamer riya munafik ila sara kecuali dadi pozoru gegere wong iku tepon dadi sak blabak wahidan kang siji kunceng gegere kulama arada ayat sudah qara ala qoba tiap ape sujud malah dikangkang malah terus geblak bareng geblak wis bukti sujude ra bener diangkut malaikat jeblokno napa neraka kala ngoten iki tenan iki ora samriyang, wae saiki sujude dibeneri. Urung maksude urung terlambat, paham ya. Iki jenenge biduan to jenenge donya to. Maksude iki ora maksa, ora napa? Tenang ae sampe mas dadani ora kok mriyang saiki. Mriyange sok ben ae saiki tenang ae. Ya ditoto ae saiki sujude napa? Surat Tumayur yarfa birona wa musiuna wa qad adana fi suratil latiran. Fayaqulu ana rabbukum fayaqulu na'am anta rabbuna salasa napa? Maror. Kalau waktu sing alinea kedua sing, ane gue sing seru-seru, ane gue sing bakat.
Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abdurrahman al-Muharibi an Ismail bin Rafi al-Madani an Aziz bin Abi Ziyad an Rasulun an Ansar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala yaqulu ngalap sapa Allah taala lil madzlum min az-zalim wong sing dizalimi dikai hak menuntut sing mendolimi hatta idza lam yaqab tabiatin hatin ka hatin ja'ala wa malakan malaka ala surati uzair fatat boya ja'ala wa malakan ala surati isa fatat tabauna sura kemana ada munadin asma'al khalaika kulam faqala ala liyal haqqul umatin bi alihatihim wa ma kanu ya'buduna min dunillah fala yabqa ahadun kana ya'budu min dunillah syai'an illa musilalahu alihatu binate cuma jadi misalnya sing semeneng duwe yo duwe udah dadi pangeran sing seneng wong wedok sawangane dadi pangeran terus sing tahu disembah sing didewa-dewano ning donya cuma qadat hum ilan kata idalam yaqqa ilal mukminun mau karek wong mukmin fihim al munafiqun tapi sebagian wong mukmin ana sing mentale munafik qala ta'ala ya ayuhan nas zahaban nas manusa kok ijek ning kene wis zahaban nas wong wis do mire ilhaku bi alihatikum mama kuntum ta'budun kono nyusul pangeran sing mbok sembah kaya kuluna wa malana ilahun illallah mboten Gusti kula ngenteni apa tok wong pangeran kula namung Allah wa ma kunna na'budu ilahan ghairuhu kula namung nyembah jenengan bahwa Allah sabbatahum semaya kon ngene al-hiku bi aliyatikum pangeran gak ngakoni tapi jadi kowe ngeklaim nyembah Allah tapi Allah gak ngako wah ya repot tenan al-hiku bi aliyatikum wa ma kunna fayaqul kal bainakum wa baina rabbikum min ayatin ta'rifuna hada kowe roh misale pangeran muncul tapi kowe kenal fayaquluna napa nah kowe kenal Gusti faya tajalla lahum mongko pangeran muncul lahum min azamati sange sifat ague ma ya'rifunahu annahu rabb faya khiruna lahu sujadan ala wujuhihim wong mukmin tenan iso sujud nganti sungkem ning pangeran. Tapi waya qau kullu munafikin ala qafahu wong munafik terjengkal aplang-aplang waya alwa aslabahum qasosa sil bakor kaya sungune sapi. Jadi gegere ku atos kerap kaya sungune sapi. Nah iki bila mencari napa? Dene pun nggih kula niku insyaallah nggih kula wingi men kodho kalian Masrum wis niki tak niati muludan. Terus masalah sujud itu penting sangat. Quran berkali-kali ngendikan as-sajidun dimahum fi wujuhim min atharis sujud. Nabi zaman sugeng paling sering ngendikan ya Rasulullah saya ingin di surga sama engkau. Nabi jawabnya satu. Fa inni ala nafsika bi kasratis. Mulane ngaji niki diniati ikhlas. Kula niku ya kula nggih ngeten niki nganti kula mati nggih ngeten niki. Terus kula nak badhe ngaji teng pundi-pundi kula persiapno tenan jen materi saking ulama-ulama sing ikhlas. Kula berburu kitab bagi materi-materi ulama sini. Buatan sekedar sinau memang saya jiwai. Memang karena masalah sekarang itu logika berpikir tentang ketuhanan itu kalah dengan materi. Misalnya protes kula. Gus, jenenge wong ra duwe dhuwit ya bingung. Jenenge wong ra duwe pangkat ya bingung. Wes aku menungso ra duwe dhuwit bingung wajar. Ora duwe pangkat bingung ya wajar, tapi kita mesti luwih bingung nek gak duwe pangeran. Paling gak kowe cara berpikir selalu bandingkan dengan pangeran. Misalnya ngaten, saya sekarang tidak punya uang, padahal besok bayar listrik. Saya sekarang tidak punya uang, padahal anak saya di rumah sakit. Dan saya dulu juga pernah mengalami berkali-kali gitu secara nyata. Itu tetap kita berpikir, ya Allah saya ini besok anak saya di rumah sakit, kok nggak punya uang untuk jemput. Oke lah kita bingung. Tapi tetap ngene. Lah iya, sesuk ora ijak sesuk. Kayak apa kalau sekarang saya tidak punya Tuhan, saya tidak punya harapan. Saya sekarang itu iso nulung anakku sesuk, aku ijek duwe nafas. Nafas bergantung oksigen. Saya lebih butuh sekarang kepada Tuhan yang menyediakan oksigen dan kesehatan. Jika paling tidak kamu terlatih bahwa butuh kamu pada Tuhan itu halan sekarang sekarang. Begitu juga anak misalnya di rumah sakit 3 bulan 4 bulan do mari ora kan tetap kebutuhannya kepada mari itu 2 bulan 3 bulan seminggu. Yang butuh sekarang juga adalah ridhane Allah, sepurane Allah, rahmate. Dan sekarang juga hebatnya Allah toh itu ada. Sangke rahmane Allah toh itu ada. Sehingga semua yang kita alami gak nganggu syukur. Seperti saya sekarang, saya ini orang alim misalnya. Saya kadang ya khawatir, so anak saya itu kayak apa. Saya kadang ya khawatir kok nang suul khotimah, kok bojoku nang suul. Kadang saya khawatir, tapi khawatir itu mesti saya buat. Gusti, suul khotimah itu somben, aku lo badhe mati. Tapi sekarang juga hubungan saya dengan jenengan itu jenengan welasi. Kalau saged sholat, kalau saged zakat, kalau saged sedekah, saat ini saged mulung. Jika was-was suul khotimah itu hilang, kelakuan setan. Ben aku ora syukur mbek pengen. Pasti begitu, orang alim yang wali mesti begitu. Saya sebagai manusia kadang khawatir, tak rewangi ini ngonang suul khotimah. Tapi saya akan tak lawan. Suul khotimah umpama iya rak sok mbek
sekarang saya sama Allah. Rahmati Allah ono mulai saiki. Kita bisa bernafas, bisa mulang, bisa sedekah, bisa macam-macam. Nanti setan datang lagi. Tapi sebenarnya ngono iku nak wis khotimah amale ora dicatet kabeh. Lebur kabeh. Sing ngomong kan gue setan. Aku ora entuk kabari kok Allah kok. Hilang dah kasih tadi. Kowe kudu kali-kali setan ngomong ngono nabi ora nabi ku kabar setan sing kabar mesti bener Allah. Lah aku ora ngarep entuk kabar kok wong aku ora nabi. Paling ndak setan iso hilang karena kamu lawan itu ndak mes. Sama ini kita sering diintimidasi, malah kadang sebagian kiai sing berlebihan kula nu ora cocok. Wong amal kadang ora mesti husnul khotimah, diruang ibadah ratusan tahun kadang gak suul, kadang suul apa? Itu tidak penting, mun ngandel kula. Setiap detailnya amal mesti ana ganjarane. Fama ya amal misqala dzarratin khairan ya. Amal cilik kaya apa tetep ana ganjaran. Ora ana suul khotimah. Suul khotimah ora usah kuwatir bisa ane setan. Mun ngandel kula. Soal kita sebagai manusia itu tidak yakin. Jangan-jangan aku pas mati cuman pas dadi wong elek. Nak kowe iso kuwatir dadi wong elek, kowe iso berharap dadi wong apik karena potensinya sama. Tapi potensi sama ini bisa kamu unggulkan sing mesti dadi wong apik mergo berdasar sifat Rahman Rahime Allah. Ora kok malah sing potensi eleke mbok gedhe-gedhekno, ambek kowe mamang rahmate, iku jenenge nyek pangeran. Bismillah Al-Quran di bulan baleni tiap surat, kecuali surat Baroah. Artinya apa? Allah piyambak yang resmi, yang diumumkan sifat Rahman Rahim. Mana orang ulama sing bali lo Baroah lah mau Bismillah. Bismillah barang apik. Nah, akhir ulama ahli Qur'an bingung karena ulama sing bali lo itu perkarane urusan apik. Mergo ulama Qur'an sebenarnya itu khilaf. Ada yang mengatakan Bismillah enggak ditulis di Baroah bukan karena ayat tafsir. Sama lihat di khilaf-khilaf ulama Qur'an. Karena dianggap bagian dari surat An-Fa. Jadi sebenarnya enggak diikutkan Bismillah itu karena dianggap bagian dari tema An-Fa. Jadi tidak semuanya berpendapat haram karena itu nazalat besar. Surat baru bangsa perang ya baru ada surat roh ya kurang. Surat liane ge muakes. Ya cuma wong ra maca ora usah maca ngono ae. Dibang mari geger. Kula lah ngerti takoki tiang-tiang sing alim-alim. Lah jenengan dhewe nak pasti man ora to mon. Yo di kowe mergo kowe ora paham men ngomong ngono kok. Dibang mbok ahmu atau ora mbok ahmu. Ya atau ngoten ku rame ku. Tapi sebetulnya itu biasa. Kula baleni malih. Kula derenge mriki madosi kitab niki. Saya ini sebagai akademisi. Cuma saya bandingkan ini di Bukhari di Muslim. Termasuk akhirnya saya kesulitan nyari padanan ini. Ternyata saya ketemu di kitab saya yang namanya kitab Majmu' di Muqaddimahnya. Saya nyari bab-bab ketika Imam Syafi'i mau kapundhut itu di Majmu' Juz 1 itu ada tareh-tareh Imam Malik sebelum kapundhut, Imam Syafi'i sebelum apa? Itu saya sampai tulis bednya. Imam Syafi'i ketika mau kapundhut itu lucu. Ternyata beliau hanya menghentikan itu. Dia punya syair begini, kalau apa lain? Ya Allah, kota qalbi wa daqat mazaibi. Sekarang hatiku sudah tumpul. Otakku juga sudah tumpul. Semua ikhtiar sudah tumpul. Yang enggak tumpul cuma satu. Saya itu tahu bahwa engkau itu Maha Pemaaf. Terus bait keduanya ta'azumani zambi falamma qabiltu. Falamma qarantuhu. Sebetulnya saya ini merasa dosa saya juga banyak. Tapi seyakin-yakin saya bahwa dosa saya banyak. Tetap saya yakin bahwa ampunan engkau lebih banyak. Buatan ngarah dosa kula mbek ampunan jenengan kathah ampun dosa kula boten ngarah terus. Sampai muridnya akhirnya sing teko mau nangis itu ora tiba boten nemu dhewe kali guyu-guyu. Kula nggih yakin Gusti dosa kula nu kathah. Tapi sak kata-kata itu dosa kula tetep roh sik akeh ngepurane. Terus ayat yang ketiga itu malah lucu. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in qalat nafsi bi jurmin jahannam. Terus saya baca itu tuh nangis. Dan itu pasti saya lakukan. Saya sebelumnya sudah berpikir gitu. Cuma golek konco kok rantuk ngono, paham. Jadi ya contoh ini kan ora gunane maksudnya. Saya sebenarnya sudah lama berpikir gitu, tapi golek konco kok rantuk. Maksudnya konco sing imam sing sofa kan ora penting. Ternyata Imam Syafi'i itu persis. Saya itu dulu ya Gusti ade kan saya nanti di neraka. Misalnya gampangannya aku sebenarnya bun neraka, Mustafa aja orang misalnya bun neraka. Itu Imam Syafi'i ternyata bayangkan gitu juga. Fa'in tantakim minni falastu bi'aidin. Andaikan nanti engkau menyiksa saya dan saya jelas-jelas di neraka, falastu bi'aidin. Saya tetap tidak putus asa. Wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Meskipun saya masuk neraka karena dosa saya. Itu saya dulu nyari teman yang ngomong gitu tuh nyari, ternyata ketemu saya tuh syukur. Sampai saya entah sudah berapa gara-gara nyukuri. Sampai istri saya bilang,
Gus jenengan nak sinau kaya ABG. Untuk ngono kok seneng kok ora karep aku. Aku untuk kanca anyar, maksudnya kanca gablek yang maksudnya. Artinya Imam Syafi'i itu cara berpikir sama seperti saya kan begini ya. Cara berpikir saya itu kan dulu gini. Akhirat meskipun neraka selamanya kan tidak bisa merubah Tuhan. Apa sih dikdayanya akhirat dikersane Allah? Akhirat kan tidak dikdaya kan? Yang dikdaya tetap Allah. Akhirat tidak bisa merubah konstitusinya Allah. Artinya misalnya saya di neraka, tetap nggak bisa merubah sifat rahmannya Allah, tidak bisa merubah sifat pemaafnya. Makanya kata Imam Syafi'i, andai kan saya di neraka sekalipun ya Allah, saya tidak putus harap. Karena sifat neraka tidak bisa merubah sifat rahmannya Allah. Jadi Imam Syafi'i wa intan takim minni, meskipun engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, pala subi aiden, saya tidak akan pernah putus asa. Karena Allah tetap bisa merubah. Akhirat tidak bisa mendekati Allah. Aku di sini golek bola tapi orang tua. Artinya saya ini ya merasa benar ya, cuma kok pernah di bola imam. Tak boleh ini isya ora ketemu. Maksudnya yang luwes vulgar. Kalau orang sidik-sidik kalau Imam Syafi'i jelas dengan Imam Syafi'i jelas dia merebut Pak Intan Takim ini. Nah Abu Nawas kan ngomong tapi nyerempet-nyerempet tok mo. Gusti misalnya kula mun sowan jenengan wa intatrut terus kula ngetok-ngetok pintune jenengan, jebule jenengan tolak. Terus pamayar ham siwaka terus kalau boleh isi inter gue kan bingung nggak punya masalah mau pamayar ham nopo siwaka wa intatrut pamayar ham siwaka kan tidak boleh. Imam Ghazali juga gitu. Gusti misalnya ngamal kulo nu dua kitab khusus omongane wong sing meh kapundhut. Mulai Imam Ghazali mangsa nak gue tak kitab nomor. Boleh ngomong kaliber sing ngadepi nopo kematian. Imam Ghazali mau kapundhut di sempat. Ya dia sholat subuh, sorenya itu kapan? Sorenya itu kenapa? Ditakoi ibadah. Kak itu kapan gak apa? Yo mati sesuk, dari tenang ya. Dari gue mati apa? Wah orang Arab mati mus. Bareng dia bersolat subuh terus kondo di ale kabil kapni. Nek kapan gue cukup? Bareng dijebak terus. Ya dia baca-baca apa guyon-guyon gitu terus ya terus kamu deh. Nah itu lucunya wali-wali yang temannya dia itu cara sekarang itu perjalanan 2 hari karena dulu udah ada mobil, itu udah ada yang terlambat. Ya pas mau dimakamkan tuh pasti sudah di situ. Orang-orang kan jaga. Kamu kenapa tidak terlambat? Malamnya saya sudah diberitahu Allah kalau besoknya Imam Ghazali kabudut. Jadi segera terlambat yang podo wali ya. Jadi Imam Ghazali roh mati wis jo mending perjalanan menuju imam itu. Jadi itu. Wah, orang kaya kowe. Ngaji ku prai lagi gebak kabudut. Wah, seramu itu. Ya, tapi di bangku itu nggak ada jelas, sudah jelas bisa. Nah, itu yang nggak terlambat karena malamnya itu ada yang mimpi Rasulullah itu kabur. Padahal Rasulullah jelas tidak kabur. Terus mereka mentawilkan ini maksudnya mesti Imam Syafi'i karena orang yang warasatul anbiya itu imam ada mimpi yang kelas ringan, mimpi Nabi Adam kabur. Ya mesti mereka itu adalah cara nafsirkan itu tunggal, mesti Imam Syafi'i. Kan nggak mungkin Nabi Adam kabur tafsir Mustafa mati kan nggak mungkin. Jadi terus malam itu langsung dua menuju sini. Imam Ghazali. Nah, pas Imam Ghazali ya mau persiapan apa ya? Ya sudah tidak terlambat mau sudah berangkat. Nah, saya kira terlambat yang mobilnya bukan terbang terus. Itu telepon terus mobilnya apa? Warga mayat mubang-mubang jadi akhirnya tidak terlambat. Berarti ini penting kalau aturakan. Jadi Imam Syafi'i dulu tuh saya berpikir begini. Mau soal akhirat itu so, tidak iso piye ning ngarepe Allah. Tetap hukum tertinggi napa? Ternyata Imam Syafi'i secara vulgar ngendikan ngoten. Fa in tantakim minni falastu bi ayyin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Andai kan engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, itu pun tidak menjadikan saya putus asa teng rahmate jeneng. Nah, karena sifat rahmane jenengan enggak bisa kalah oleh neraka. Mulane niku kalau saya dulu pernah juga dapat cerita itu di kitab-kitab. Ada seorang rasul itu yang di neraka. Itu dia tepiritan ya Hanan di tengah akeh welasi. Padahal neraka umum kecet-kecet dia tetep ya Hanan. Sampai malaikat itu takok. Wong kowe karuan disiksa isih muji ya Hanan. Maksudnya wong kowe karuan disiksa isih muji Allah ya apa? Ya Hanan. Jawabe dene enak. Masih harus disiksa sifatnya Allah tetap ya Hanan. Zat pemberi maaf, zat yang kasihan, yang apa. Akhirnya malaikat itu matur Tuhan ya Allah. Padahal Allah tentu lebih tahu. Ada seorang rajul di Qori Jahannam yang telengen rokok. Dia itu muji-muji engkau ya Hanan ya Manan. Terus dari pengiran. Ya saya tidak tahu. Kalian tak tes. Dia ini senang aku pas nih suarga bonin rokok dia seneng. Terus Rasul tak tahu. Wah dia senang banget. Akhirnya saya pengiran.
Ya wiridane swarga. Itu saya harus betul baca kitabnya, harus saya itu jangan sampai lah sifat rahmannya Allah, sifat pengampunannya Allah, pemaafnya Allah kalah oleh terornya setan bahwa kamu itu ahli neraka. Itu setan. Tetap sifat ampunannya Allah jauh lebih luas ketimbang yang kita bayang. Mulane bener Abu Nawas. Ya kula ngakoni Gusti Gunubi misu ada di Romali dosa kula kaya jumlahe pasir sego. Tapi sepurane jenengan tetap lebih gede. Yang penting kula aturaken dadi sampean penting sakniki sujud yang bener. Kau usah kakan donga, pokoknya sujud itu yang bener. Itu mulai dari rambut kita, ya, organ kita, sampai Nabi ngendikan wa mukhi wa asbi. Nabi nyebut nganti napa wa asbi, mukhi sumsum. Wa asbi itu urat. Jadi Nabi itu kalau sujud itu sajadah laka wajhi wa basori wasam lillazi khalaqahu wasam warahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul. Jadi sujud itu tadi Nabi nak sujud itu seru tenan. Zat yang mengatur mata, ngatur telinga, ngatur sistem organ tubuh. Syaqqa sam'ahu wa basar. Ora kok sujude sampean. Wah, nak sujud dari donga mandi utangku akeh. Pangeran kon melok nyaur. Sing gadene BPKB sapa? Senengane ngelok-ngelokno sinten? Pangeran ono. Tapi ini demi saya berdekaji. Itu ada yang melarat itu ora kaji, konaah. Ono. Mboten nanti komunikasi nggih monggo tapi urutane wong melarat itu ibadah napa? Nah, ambil sabar. Muhammad ini tenan, mau hadis sing medeni tapi sampean mau anut Imam Syafi'i mawon. Jadi Imam Syafi'i kula nganti tak apal loh. Jadi sing kula mengenang tenan itu beliau secara vulgar, secara jelas fa in tantakim minni falastu napa biayisin. Andai kan kau menyiksa aku pun saya ini tidak akan putus asa. Wa in dakhalat nafsi bi jurmin napa? Jannah. Ini kula donga kersane jenengan menjaga rojak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpun jenengan ngambil kula. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngajinya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa besok kita ngaji lagi ya. Terima kasih dan sehat selalu. Dadah.